semua dalam keadaan sehat ya? Ya. Ya. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, ayo siapa yang memimpin kebaktian kita? Si Royen dengan si Kiki. Ayo. Mari kita bernyanyi. Ya Tuhan tiap jam. Ya Tuhan tiap jam ku memerlukanmu. Engkau yang memberi sejahtera penuh. Setiap jamnya Tuhan, bila ku perlukan, ku akan berusaha berhati-hati. Mari kita bersatu dalam doa. Dalam pujian syukur kami kita melihat Tuhan di mana kami yang berhasil. Agar sekarang kami belajar, baiklah hati kami, agar kami bisa menerima pelajaran dari ibu kami. Agar kepada ibu kami dan tolong kami, jadikanlah kesadaran kita menjadi umur dan rezekinya, agar bisa mendidik kami anak muridnya dan memuliakan anak-anaknya. Ini sama berbuat, melalui memasukkannya, agar kami lagi melalui. Makasih kami. Ya, terima kasih buat mereka. Silakan duduk. Sekarang Ibu ingin mengecek kehadiran kita dulu ya. Kalau Ibu panggil namanya, bilangnya hadir sambil tunjuk tangan ya. Intan Purba, Jepri Anwar Simamora, Vivi Destriana Nova Simamora, Indah Simamora, Alicia Pratiwi Purba, Lydia Simamora, Laura Dini Situmea, Nana Puriniki Purba, Jeremia Purba, Intan Damelia Purba, Philip Alfredo Purba, Grisela Ulita Purba, Firma Tony Simamora, Andre Simamora, Royen Takubolon, Owen Tunas Purba, Natalisa Purba, Yeskiel Stanggang. Iya, berarti semua hadir kan? Baiklah. Menumbuhkan rasa cinta tanah air kita bernyanyi dulu ya. Ya Bu. Semua bangkit berdiri. Yuk. Mengingatkan kembali pelajaran kita sebelumnya. Ada yang masih ingat pelajaran kita sebelumnya? Ada. Coba dulu siapa yang tahu? Cobalah dulu kita semua menyebutkan. Bineka Tunggal Ika. Kalau begitu apa itu Bineka Tunggal Ika? Iya, biarpun berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Misalnya berbeda Agama, suku, bahasa. Iya. Berarti semua masih ingat kan? Ya. Nah, sekarang kita masuk pelajaran kita sekarang yaitu tentang IPS, karakteristik bentang alam Indonesia. Apa Ibu bilang?
Nah, yang menjadi tujuan pembelajaran kita yaitu, coba dulu Alicia bacakan. 1. Dengan mengamati video dan diskusi peserta didik mampu menguraikan karakteristik daratan tinggi, daratan rendah, dan pantai serta pemanfaatan sumber daya alamnya bagi kesejahteraan masyarakat dengan tepat. 2. Setelah diskusi, peserta didik mampu menyajikan informasi hasil identifikasi karakteristik daratan tinggi, daratan rendah, dan pantai serta pemanfaatan sumber daya alamnya bagi kesejahteraan masyarakat dengan sistematis. Iya, itulah yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini. Sudah mengerti? Ya. Nah, dulu diperhatikan slide PowerPoint yang ada di sana. Coba pantai, gambar yang pertama. Itu gambar apa? Yang kedua, dataran tinggi. Yang ketiga, dataran rendah. Nah, di sini ada pengertiannya. Pantai adalah daerah yang berbatasan langsung dengan laut. Pantai ada yang landai dan ada pula yang terjal. Pantai yang landai biasanya digunakan untuk objek wisata. Sudah mengerti? Nah, kemudian dataran tinggi. Dataran tinggi adalah permukaan bumi yang ketinggiannya 500 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi biasanya dimanfaatkan untuk peristirahatan, objek wisata, dan usaha perkebunan. Dan yang ketiga, dataran rendah. Dataran rendah yaitu permukaan bumi yang datar dengan ketinggian kurang dari 200 meter dari atas permukaan laut. Pada umumnya, dataran rendah berada di sekitar pesisir pantai. Dataran rendah banyak digunakan untuk berbagai keperluan, diantaranya pertanian, peternakan, perumahan, dan industri, serta beberapa jenis kegiatan perkebunan seperti perkebunan kelapa dan tebu. Sudah mengerti? Sudah. Nah, untuk lebih jelasnya, ayo kita saksikan video berikut. Potong aku. Indonesia merupakan negara kepulauan, sehingga memiliki banyak pantai. Semua provinsi yang ada di Indonesia memiliki pantai. Letak pantai berada di daratan yang berbatasan langsung dengan lautan. Ciri-ciri tanah di pantai biasanya landai dan berupa pasir. Akan tetapi ada pula pantai yang berupa tebing terjal dan jurang. Sumber daya alam yang ada di pantai diantaranya yaitu angin laut dan air laut. Angin laut dapat dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga angin, sedangkan air laut dapat dimanfaatkan untuk membuat garam. Pantai memiliki banyak manfaat bagi masyarakat sekitar, diantaranya yaitu sebagai objek wisata, tambak garam, perkebunan kelapa, pemukiman bagi nelayan, pembudidayaan ikan-ikan laut dan juga rumput laut, juga pelabuhan, tempat berhentinya kapal laut. Sedangkan mata pencaharian masyarakat di sekitar pantai diantaranya adalah nelayan, petani garam, peternak ikan, pembudidaya rumput laut,
penjual makanan laut, dan masih banyak yang lainnya. Berikutnya adalah dataran tinggi. Dataran tinggi merupakan permukaan bumi yang ketinggiannya 500 meter di atas permukaan air laut. Ciri-ciri dataran tinggi yaitu terbentuk dari hasil erosi dan sedimentasi. Dataran tinggi biasanya tidak sama dengan bukit, karena dataran tinggi memiliki ketinggian lebih tinggi daripada bukit. Dataran tinggi ditunjukkan oleh warna kuning dan orange kemerah-merahan pada peta. Sumber daya alam yang terdapat di dataran tinggi yaitu udara yang sangat sejuk dan tanah yang sangat subur. Dataran tinggi memiliki banyak manfaat bagi manusia. Banyak masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di daerah dataran tinggi. Berikut contoh-contoh pemanfaatan dataran tinggi. Di antaranya yaitu sebagai lahan pertanian sayuran seperti wortel, brokoli, kubis, juga lahan pertanian buah-buahan. Selain itu, juga digunakan untuk lahan perkebunan teh, cengkeh, kopi, dan kinang. Juga digunakan sebagai lahan peternakan sapi penghasil susu. Area pemukiman penduduk, juga tempat peristirahatan dan tempat rekreasi. Sedangkan mata pencaharian masyarakat di daerah dataran tinggi diantaranya yaitu sebagai petani, peternak, juga pelaku usaha, penyewaan tempat peristirahatan, dan masih banyak yang lainnya. Ada beberapa kabupaten dan kota di Indonesia yang terletak di dataran tinggi. Contohnya, Kota Bumi di Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Poso di Provinsi Sulawesi Tengah. Juga terdapat dataran tinggi Dieng yang dikenal sebagai negeri di atas awan karena sering terjadi fenomena alam berupa gumpalan-gumpalan awan yang melayang-layang. Fenomena ini biasanya terjadi pada pagi hari. Berikutnya adalah dataran rendah. Dataran rendah adalah dataran yang luas dan terletak di ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan air laut. Dataran rendah biasanya terletak di dekat pesisir atau pantai. Akan tetapi ada pula yang terletak di daerah pedalaman. Pada peta, dataran rendah biasanya ditunjukkan oleh warna hijau. Ketinggian dataran rendah cenderung merata, sehingga memudahkan manusia dalam beraktivitas. Sumber daya alam yang terdapat di dataran rendah diantaranya adalah tanah yang luas dengan beragam kondisi, suhu udara yang normal tidak terlalu dingin, sehingga tanaman dapat tumbuh subur. Dataran rendah dapat dimanfaatkan untuk berbagai macam keperluan manusia. Contoh-contoh pemanfaatan dataran rendah yaitu yang pertama, sebagai lahan pertanian, diantaranya menanam padi, jagung, kacang panjang, timun, buah mangga, dan lain sebagainya. Juga untuk lahan perkebunan, diantaranya lahan tebu, lahan karet, dan kelapa sawit. Juga untuk lahan peternakan, berbagai macam hewan unggas, mamalia, juga ikan. Dataran rendah juga dimanfaatkan sebagai area perindustrian berupa berbagai macam pabrik juga perkantoran. Juga area pemukiman atau perumahan penduduk. Sumber mata pencaharian di daerah dataran rendah juga sangat beragam. Di antaranya yaitu petani, peternak, pelaku usaha, pegawai kantor, buruh, dan masih banyak yang lainnya. Kita akan membentuk kelompok. Sudah?
APD. Sudah? Silakan dibaca. Sudah dibaca? Nah, di sini ada dibuat. Silakan kalian isi dari video yang kalian tonton tadi, ya kan? Silakan kalian isi. Di sini ada pantai, dataran tinggi, dan dataran rendah. Kalian tuliskan. Terus ditulis tulisannya. Ayo kerja. Kelompok siapa yang sudah selesai? Coba dulu silakan kelompok ini sekarang. Silakan didengarkan temannya. Dari kelompok kami menjelaskan hasil dan terima kasih. Pantai lokasi daratan berbatasan dengan laut. Ciri-ciri landai dan berupa pasir. Ada yang berupa tebing dan curam. Sumber daya alam. Angin untuk pembangkit listrik tenaga air. Air untuk membuat garam. Manfaat objek wisata, tapak garam, perkebunan kelapa, mata pencaharian, bermukiman nelayan, budidaya ikan dan rumput laut, pelautan, pelabuhan tempat berhentinya kapal laut, mata pencaharian, nelayan, petani garam, peternak ikan, pembudidayaan rumput laut, penjual makanan laut. Daratan tinggi, lokasi 500 meter di atas permukaan laut. Ciri-ciri terbentuk dari hasil erosi dan sedimentasi, ditunjukkan dengan warna kuning, orange, kemerahan pada berdaya sejuk, tanah subur. Manfaat sebagai lahan pertanian sayur dan buah-buah. Contoh brokoli, wortel, tomat. Sebagai lahan perkebunan teh, cengkeh, kopi, inat. Peternakan sapi perah, permukiman penduduk, tempat peristirahatan dan rekreasi, mata pencaharian, petani, peternak, sewa penginapan, tempat beristirahat. Daratan rendah, lokasi 0 sampai 200 meter di atas permukaan air laut dekat pesisir atau pantai, juga pedalaman. Ciri-ciri ditunjukkan dengan warna hijau pada peta tanah rata. Sumber daya alam, tanah luas dengan beragam kondisi suhu udara normal dan tidak terlalu dingin. Manfaat sebagai lahan pertanian, contoh padi, jagung, kacang panjang, timun, dan lain-lain. Lahan
bangunan. Contoh, karet, sawit, peternakan. Contoh, unggas, mamalia, ikan, kawasan industri dan kantoran. Contoh, bank, pabrik, dan perkantoran. Area permukiman dan perumahan penduduk. Mata pencaharian: petani, peternak, pelaku usaha atau dagang. Iya. Berikan tepuk tangan untuk mereka. Benar sekali kan? Duduklah. Kami tidak membacakan lagi. Kami doa yang salah. Iya, berikan tepuk tangan sekali lagi. Silakan duduk. Ada lagi? Ada? Coba. Dari kelompok ulang. Terima kasih. Nah, diskusi kita telah selesai. Sudah mengerti kan? Sudah. Silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Ayo, tanpa pelajaran kita hari ini sudah selesai. Sekarang Ibu akan membuat kesimpulan. Yang pertama adalah darat yang berbatasan dengan laut. Benarkah? Iya. Yang kedua, dataran tinggi. Dataran tinggi yaitu dataran yang terletak 500 meter di atas permukaan laut. Yang ketiga, dataran rendah. Dataran rendah yaitu dataran yang terletak 0 sampai 100 meter di atas permukaan air laut. Sudah mengerti? Sudah. Ya, masih. Silakan dikerjakan. Nah, silakan dikerjakan. Ibu kasih waktu 5 menit. Ayo. Waktunya habis, silakan kumpulkan ke depan. Ayo. Ayo. Sekarang Ibu ingin mengumumkan untuk pelajaran kita selanjutnya, yaitu tentang jenis-jenis pekerjaan. Sudah mengerti? Sudah. Nah, kalau begitu bagaimana pelajaran kita hari ini? Iya, menyenangkan. Ayo, siapa yang ingin memimpin kebaktian kita? Si Gisel dengan si Jepri. Ambil sikap berdoa. Sertai kami Tuhan. Sertai kami Tuhan dengan anugerah-Mu. Berilah pertolongan melawan si
Ya, amin. Silakan duduk. Silakan masukkan semua buku-bukunya. Sekarang kita pulang, ayo.